Apa pilihan sektor lokomotif yang akan Anda tawarkan untuk meningkatkan kontribusi antar sektor dan antar daerah kabupaten kota di NTT? Bagaimana Anda mengorkestrasi penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru antar daerah yang berdampak terhadap pendapatan per kapita masyarakat lokal dan penurunan tingkat kemiskinan? Lokomotif yang saya pilih adalah yang sudah nyata kelihatan oleh kita sekalian. Sekarang NTT memiliki prime mover yang utama itu adalah pariwisata. Kita lihat di Labuan Bajo. Sudah sebegitu besarnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun sektor pendukungnya itu sektor sekundernya. Sektor pertanian, agrobisnis, turunan daripada bahan mentah pertanian, perkebunan, semua belum siap. Sehingga rantai suplai yang terjadi dengan peristiwa ini justru daerah lain yang menikmatinya. Oleh karena itu, paket siaga ke depan kita akan fokus pada bagaimana meningkatkan pendapatan lanjutan, tidak hanya sekedar bahan mentah dari semua produk lokal yang ada dan potensi masing-masing daerah dengan industri-industri olahan. Tugas pemerintahnya menyiapkan bagaimana lanjutannya, kestabilan harga, akses itu akan didukung oleh pemerintah. Namun masyarakat sendiri produknya itu jangan kita jual mentah keluar, tapi kita siapkan betul bagaimana pabrik untuk minyak dari kopra, coklat, kopi dan seterusnya. Semua kita upayakan agar di sektor sekunder ini kita kuat. Maka sektor pertanian ini akan otomatis terstimulan untuk bangkit dan seterusnya akan mendorong prime mover kita yaitu sektor pariwisata. Kesiapan ini akan kami lakukan terintegrasi dengan semua bupati. Kita duduk sama-sama dan inilah faedah dari kita melaksanakan pilkada serentak sehingga perencanaan kita nanti sifatnya imperatif. Hadirin dan rakyat NTT yang kami cintai, paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 yang kami hormati, visi paket siaga adalah NTT siaga mewujudkan masyarakat bermartabat yang mandiri, maju, adil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dan terkait tema kita malam ini, kesejahteraan masyarakat NTT yang adil dan inklusif. Yang pertama, siaga energi, di mana kami akan mengoptimalkan energi baru terbarukan. Karena ini merupakan lumbung untuk menghasilkan pendapatan daerah kita, yaitu geotermal dan biomasa serta pembangkit listrik tenaga surya di daratan Sumba. Selanjutnya, siaga ekonomi dan pariwisata. Transformasi ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk mewujudkan swasembada pangan. Tentunya swasembada pangan yang kita maksud ini didukung oleh teknologi yang berbasis energi terbarukan. Hilirisasi produk unggulan dari pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. Selanjutnya, meningkatkan kontribusi sektor pertanian kita yang berbasis agroindustri. Mengapa demikian? Karena kita ingin meningkatkan penghasilan dasar dari para petani, nelayan dan peternak. Kemudian kita menyiapkan struktur dasar dari provinsi kita ini untuk berani menuju kepada industri manufaktur. Sumber daya kita siapkan dengan sebaik-baiknya dan kita hadapi ini. Kalau tidak jangka pendek ini, maka jangka menengah kita usahakan itu. Karena kita harus bangkit dari kondisi seperti ini. Nah, 10 ribuan startup bisnis untuk generasi XYZ dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang jelas kita sudah punya dukungan pusat yang cukup bagaimana kita mengoptimalkan yang ada sekarang untuk meningkatkan pariwisata kita dengan dukungan pengembangan ekonomi sektor sekunder. Kemudian siaga air dan lingkungan serta bencana. Peningkatan akses air bersih untuk 100% rumah tangga yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian peningkatan air untuk pertanian dengan menggunakan semua aset air yang sudah ada sekarang ini, terutama bendungan-bendungan dengan sistem irigasi yang cepat, murah dan terintegrasi dari semua level, pusat, provinsi dan kabupaten.
kita lakukan dengan cepat, menerapkan teknologi yang sederhana tapi masif. Bisa menggunakan teknologi sebagai contoh geomembran untuk saluran parit. Selanjutnya konversi lingkungan dan meningkatkan mitigasi dan adaptasi kita untuk mewujudkan masyarakat yang siaga bencana. Selanjutnya pembangunan siaga sosial budaya dan siaga PON ke-22 tahun 2028. Di antaranya pembangunan berbasis HAM yang inklusif dan berkeadilan, terutama untuk kelompok-kelompok yang rentan, mengurangi kemiskinan sampai pada angka di bawah 10%, membangun 75.000 RTLH dengan cara bangunan-bangunan portable yang murah dengan berbasis kemampuan sumber daya lokal. Dan kita akan sukseskan PON dengan mempersiapkan diri untuk membangun sarana-prasarana olahraga dan mempersiapkan prestasi untuk ini. Selanjutnya siaga tata kelola, di mana kita melaksanakan penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Dan ini sangat mendukung untuk investasi dan ada relaksasi aturan untuk ini. Kemudian pengembangan promosi investasi yang global. Selanjutnya, tidak kalah penting, ada kawasan ekonomi khusus yang kita bangun di Sumba dan di Timor.